Assalamualaikum kawan-kawan semua, selamat datang di channel proka.id. Di video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan produksi atau perakitan pada program proka.id. Fitur produksi digunakan jika barang yang akan kita jual dihasilkan dari produksi sendiri, seperti produksi makanan atau konveksi misalnya. Saat kita melakukan produksi, otomatis stok bahan baku akan berkurang dan menambah stok hasil produksi. Untuk menggunakan fitur produksi, kita bisa akses dari menu produksi. Di menu produksi, kita bisa setting terlebih dahulu beberapa opsi yang bisa kita buka dari menu produksi, lalu kita pilih pengaturan. Kita bisa setting awalan nomor untuk nomor produksi, atau jika kita kosongkan maka akan terisi secara otomatis saat kita melakukan produksi. Kemudian ada opsi nonaktifkan jumlah regulasi dalam produksi. Jika kita centang, maka saat melakukan produksi, bahan baku harus sesuai dengan resep, yang artinya tidak bisa diubah secara manual. Dan yang terakhir, ada opsi perbaharui harga pembelian produk berdasarkan harga produksi. Jika dicentang, maka saat produksi sudah selesai, total nilai jumlah bahan baku ditambah biaya produksi akan otomatis menjadi HPP item yang akan dihasilkan. Rumusnya, nilai total bahan baku ditambah total biaya produksi dibagi total hasil produksi adalah atau sama dengan HPP atau harga pokok per item. Setelah itu, kita terlebih dahulu bisa membuat resep produksinya dari menu produksi, lalu kita pilih resep. Kemudian kita bisa klik tambah. Lalu kita bisa pilih produk yang akan kita produksi. Misalnya dalam contoh kali ini kita akan membuat kaos polos. Nah, jika sebelumnya sudah kita buat atau sudah ada resep lain, kita bisa salin dari resep tersebut. Jika tidak ada, kita bisa kosongkan, lalu kita klik terus. Kemudian kita bisa isi konten atau produk apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kaos polos ini. Misalnya kita contohkan, kita input ke item cotton combat. Kemudian di sini ada opsi seperti presentasi pemborosan, maksudnya jika kita melakukan produksi, apakah bahan tersebut nantinya akan terbuang, berapa persen, misalnya 1%, 2%, dan sebagainya. Kemudian kuantitinya berapa yang akan dihabiskan, misalnya kita isi 10 meter. Kemudian kita bisa panggil item lain jika memang bahan bakunya lebih dari satu item. Selanjutnya kita bisa isi pembuangan, misalnya dari total itu ada pembuangan berapa persen, kita bisa isi dari sini. Persentase dari total output yang dihabiskan selama produksi. Selanjutnya ada jumlah total output, jadi untuk bahan baku yang sudah kita siapkan tadi akan menghasilkan berapa banyak kaos polos. Misalnya dari 10 meter akan menghasilkan sebanyak 20 pieces kaos polos. Selanjutnya ada biaya produksi, misalnya untuk membuat 20 kaos tersebut membutuhkan biaya produksi sebanyak atau senilai 100.000. Nah, untuk biaya produksi ada opsi tetap, persentase, atau per unit. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu akan muncul totalnya adalah 300.000 untuk membuat 20 pieces kaos, yaitu dari bahan kain sebanyak 10 meter dan biaya produksinya. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa simpan.
setelah disimpan ada opsi perbaharui harga produk. Jadi jika kita lakukan ini, maka otomatis sesuai dengan rumus yang sebelumnya sudah kita buat di resep, maka rumus itu yang akan menghasilkan, contohnya ini, untuk membuat 20 pieces kaos membutuhkan biaya senilai 300.000, yang artinya harga modal satu kaosnya adalah 15.000. Jika kita centang lalu perbaharui, maka otomatis nilai 15.000 ini akan masuk ke daftar produk atau ke harga modal yang ada di daftar produk untuk item kaos polos. Atau bisa juga nanti saat produksinya selesai, otomatis harga tersebut akan masuk tanpa perlu kita klik perbaharui harga produk secara manual. Selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Kita buka menu produksi, lalu kita klik tambah untuk membuat produksi baru. Selanjutnya kita bisa isi nomor referensi sesuai dengan nomor produksi, atau jika kita kosongkan maka akan terisi secara otomatis. Kemudian kita bisa pilih tanggal produksinya, lokasi bisnis, lalu pilih produk yang akan kita produksi, misalnya kaos polos, maka otomatis akan muncul kuantiti, bahan komponen, dan biaya produksi sesuai dengan resep yang sebelumnya sudah kita buat. Namun jika memang ada perubahan, kita bisa ubah secara manual di sini. Misalnya kuantitinya kita akan membuat 25. Maka jika kita ubah kuantitinya, otomatis jumlah bahan baku juga akan berubah menyesuaikan dengan jumlah kuantitas atau kuantiti hasil jadinya. Baik itu secara otomatis dari resep, ataupun kita juga bisa ubah secara manual dari sini jika memang ada perubahan. Selanjutnya ada persentase pemborosan untuk bahan baku tersebut. Lalu ada juga opsi tanggal expired jika memang produk tersebut ada expirednya. Ada jumlah limbah jika memang hasil jadinya itu ada yang rusak, yang artinya nanti akan dibuang. Kemudian biaya produksi bisa kita sesuaikan lagi. Jika sudah selesai, kita bisa centang menyelesaikan lalu kita kirim. Namun sebelum kita klik kirim, pastikan semuanya sudah benar. Dari kuantiti yang dihasilkan, bahan baku dan jumlah yang kita gunakan, jumlah limbah, dan biaya produksi. Karena jika sudah kita klik kirim, maka proses produksi ini tidak bisa diedit atau dihapus. Kalau sudah, bisa kita klik kirim. Jika sudah selesai, maka otomatis bahan bakunya berkurang, lalu hasil jadinya bertambah. Dan yang terakhir, di menu produksi ini ada laporan produksi untuk melihat laporan produksi yang sudah kita lakukan. Bisa disortir sesuai dengan lokasi, bisa berdasarkan waktu seperti hari ini, kemarin, atau rentang waktu. Lalu akan muncul total produksi, biaya produksi, dan total terjual jika produk tersebut sudah terjual. Lalu ada opsi juga untuk link ke laporan stok, laporan kadaluarsa stok, dan laporan item. Lalu bisa kita cetak. Sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Stay healthy. Wassalamualaikum.